Dari mulai wakaf tanah, cara anak berbakti pada orang tua ini perlu kita tiru. Adapun arsitektur masjid ini pun perlu ditiru. Pintunya dibuat lebar-lebar. Kadang masjid pintunya kecil, dinding. Gimana mau tablik akbar? Akhirnya orang di luar seperti mendengar sandiwara radio. Tapi kalau dibuat pintunya lebar begini, dibuka, maka tablik akbar semua orang bisa melihat. Dibuat di atas perempuan supaya apa? Supaya tidak bercampur aduk ikhtilat dengan laki-laki. Ini yang paling afdol, paling bagus. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap perempuan, Islam itu kata tokoh-tokoh feminis menjatuhkan harkat martabat perempuan, datang kalian ke Tabalong, main-main kalian ke masjid Hajah Nur Fauziah Haji Supyani, lihat bagaimana perempuan dimuliakan. Dia lebih tinggi daripada Pak Bupati di atas. Ibu ngelihat ke bawah, ngelihat saya, tapi kami ke atas seperti melihat akuarium dengan putri-putri duyung pakai jilbab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua bagus. Lampunya mengingatkan kepada Taman Raudhah Masjid Nabawi. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Andai ada orang tidur-tiduran, baring-baring di masjid ini, tetap juga dia bisa berzikir. Apa zikirnya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul, Asmaul Husna. Keluar dia dari pintu. Apa pesan dari pintu sebelah kanan? Itu kiri Pak Ustadz, tergantung kita melihat dari mana. Apa pesan kalau keluar dari pintu ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, diminta pertanggungjawabannya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Maka sebelum keluar masjid tengok ke atas. Oh, jadi itu bacaannya Pak Ustaz. Iya. Saya udah berapa kali sholat di sini, saya kira itu apa? Andai keluar dari masjid dari pintu sebelah kanan, maka dia melihat fasabbih bihamdi rabbika. Kau keluar masjid banyak-banyak bertasbih memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan tegakkan kepalamu. Jadilah orang yang senantiasa bersujud, menempelkan kening ke lantai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah terus kepada Allah sampai kematian datang. Jadi kaligrafi itu kalau bisa kaligrafi yang mencerminkan pesan-pesan setelah keluar dari dalam masjid. Karpetnya bagus, tapi yang paling berkesan, awal kesan pertama saya masuk tadi adalah sound system. Saya Ustaz Somad entah kenapa kalau sholat berzikir di masjid aja Nur Fauziah Haji Supyani itu hati saya tenang, terasa sejuk. Apa nggak sejuk? Dekat AC, lampunya terang benderang, bangunannya arsitekturnya bagus. Jadi orang-orang yang mau bingung mencari agama, dia coba jalan-jalan ke masjid, melihatnya dia jadi nambah hidayah mau masuk Islam. Ternyata orang Islam itu bersih, rapi, elegan, mewah, cantik, indah. Lalu mereka pun coba-coba jalan ke masjid mau masuk Islam. Begitu sampai di masjid, yang pertama kesannya bau pesing. Begitu keluar masjid, sendal hilang. Gak jadi dia masuk Islam. Tapi insya Allah kalau dia jalan-jalan ke Kabupaten Tabalong, dia lihat masjid yang cantik dan indah ini, masjid sekaligus sebagai sarana dakwah insya Allah.
Dalam safari dakwah di Kalimantan Selatan, Ustadz Abdul Somad juga menyempatkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Hajjah Nur Fauziah Haji Supiani di Kelurahan Mabuun. Ustadz Abdul Somad juga berkesempatan meresmikan masjid yang dibangun oleh keluarga besar Wakil Bupati Tabalong tersebut. Pada 3 September 2022. Pada kesempatan ini, Ustadz Abdul Somad bersama Bupati Tabalong meresmikan masjid besar di bawah Yayasan Hajjah Nur Fauziah Haji Supiani yang telah rampung pengerjaannya sejak beberapa bulan lalu.